Berarti kata indulgensi itu ada dalam Alkitab. Predicarem captivis indulgentiam. Kata dalam bahasa Indonesia indulgensi itu tidak ada. Indulgensi itu aslinya kata dalam bahasa Latin. Indulgentia. Harafiahnya bermakna kebaikan hati atau kelembutan hati. Ini makna dasarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kata indulgensia kemudian dipakai dalam dunia pemerintahan yang berarti penghapusan pajak atau pengurangan pajak atau pengurangan utang atau penghapusan utang. Nah, kemudian dipakai sebagai kasanah kata dalam gereja Katolik. Kalau kita melihat dalam ajaran gereja Katolik kok ada istilah indulgensia, apakah itu buat-buatan atau bikin-bikinan atau karang-karangan? Oh tidak, karena kata itu sesungguhnya ada di dalam Alkitab. Kalau kita membuka Alkitab dalam bahasa Latin, Yesayas atau kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1. Predicarem captivis indulgentiam. Terjemahan bahasa Indonesianya seperti ini. Memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, bunyi di dalam bahasa Latinnya predicarem captivis indulgentiam. Berarti kata indulgensi itu ada dalam Alkitab. Berarti itu suatu kata yang alkitabiah, bukan karang-karangan gereja Katolik. Itu ada di Yesaya 61 ayat 1. Untuk memahami seperti apa indulgensi, silakan menyimak bagian ini saudara-saudari. Karena bagian ini nanti akan menentukan Anda paham atau tidak. Saya membuat bahasa Jepangnya. Jadi yang pertama, Bayu kecil bermain di lumpur sehingga kotor. Kemudian sudah saatnya pulang, dia pulang. Bayu pulang karena penuh dengan lumpur, si Bayu membuat lantai rumah kotor. Padahal lantai rumah sudah dibersihkan oleh mamanya. Ibunya marah apa enggak? Karena ibunya baik, ibunya memaafkan Bayu. Tetapi Bayu harus membersihkan lantai. Bayu membersihkan lantai ini bukan pertama-tama karena ibunya marah, tetapi Bayu sendiri merasa enggak enak. Ibunya sudah baik. Bayu juga sedih melihat mamanya sedih karena kok lihat rumahnya kotor. Maka dia bersihkan lantai itu dari lumpur sehingga bersih. Si ibu yang memaafkan si Bayu itu namanya pengampunan dosa. Bayu yang dimaafkan berarti Bayu tidak dipecat sebagai anak. Bayu tetap diakui sebagai anak, itulah pengampunan dosa. Seandainya kita balik, kita berandai-andai. Ini jika, andai kata. Andai kata sekarang ibunya tidak memaafkan Bayu, apa yang terjadi? Bayu dipecat jadi anak, tidak diakui sebagai anak, disuruh pergi dari rumah, tidak boleh tinggal di rumah itu lagi, harus berpisah dengan ibunya karena ibu tidak memberi maaf. Ini gambaran hukuman abadi, ini neraka. Tetapi kenyataannya kan ibu memaafkan Bayu, namun Bayu harus membersihkan lantai. Ini hukuman sementara. Sementara Bayu membersihkan lantai, lantainya kan belum bersih, Bayu merasa bersalah karena Bayu sayang kepada ibunya. Kalau Bayu menyakiti ibunya, maka dia tidak tega, dia membersihkan. Selama lantai masih kotor, ada rasa bersalah dalam diri Bayu. Begitu lantai bersih, nah akhirnya selesai. Selanjutnya ada tambahan. Ketika Bayu dibantu oleh si Kefir yang baik, itu namanya indulgensi. Bayu membersihkan rumah sendiri katakanlah 1 jam sendirian. Tapi ketika dibantu oleh Kefir berarti berdua setengah jam selesai. Itulah indulgensi. Jadi indulgensi itu bantuan membersihkan sebenarnya. Ini kalau pakai bahasa gambaran. KGK 1471. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi menurut definisi dari KGK 1471, saudara-saudari, indulgensi itu bukan pengampunan dosa. Ini dua hal yang berbeda. Jadi kalau Anda belum melakukan sakramen tobat dan menerima pengampunan dosa, Anda tidak bisa menerima indulgensi. Karena indulgensi hanya berlaku untuk dosa yang sudah diampuni. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya. Indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Dosa, semua dosa, macam-macam dosa itu mempunyai konsekuensi ganda. Konsekuensi yang pertama, siksa dosa abadi. Yang kedua, hukuman sementara. Dosa mortal membuat kita tidak layak untuk kehidupan abadi. Itu dinamakan siksa dosa abadi. Kalau Anda melakukan dosa berat, dosa mortal, Anda terkena hukuman abadi.
Kalau dosa itu dosa ringan atau dosa berat yang sudah disesali dan diampuni, itu dinamakan siksa dosa sementara atau hukuman sementara. Ada dasar Alkitabiahnya, yaitu dari surat pertama Yohanes bab 5 ayat 16 dan 17. Ada dosa yang mendatangkan maut. Ini istilahnya dalam gereja Katolik mortal, dosa mortal. Ayat 17. Semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Gereja Katolik memberi istilah dosa venial. Dosa mortal membuat kita kena pena eterna. Disebut eterna karena kekal, neraka itu kekal. Tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa venial, membuat kita terkena pena temporalis. Jadi pengampunan dosa membebaskan dari hukuman abadi. Maksudnya adalah kalau Anda diampuni dosa Anda, itu berarti Anda dicabut vonis nerakanya. KGK mengajarkan kalimat lanjutannya, tetapi hukuman sementara tinggal. Maksudnya tetap ada. Pemulihan rasa bersalah tadi itu kalau kita pakai bahasa manusia. Jangan-jangan ngarang ini gereja Katolik. Ada loh di Alkitab konsepnya. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Jadi dosanya diampuni, tetapi ada dampak-dampaknya yang masih tertinggal. Itulah yang disebut dengan hukuman sementara. Para kudus sangat membantu kita, karena kalau kita lihat dalam KGK 1475 itu jelas sekali. Persekutuan para kudus dapat membantu pendosa menyesal, lebih cepat dan lebih berdaya guna dibersihkan dari siksa-siksa dosanya. Jadi maksudnya kalau pakai gambaran tadi, kalau membersihkan sendiri 1 jam, membersihkan dibantu oleh si kefir, melambangkan persekutuan para kudus menjadi setengah jam. Maka katekismus mengatakan lebih cepat, lebih berdaya guna, lebih cepat ketemu Tuhan, lebih cepat masuk surga, tidak berlama-lama di purgatorium, itu maksudnya. Maka dalam KGK 1477 dikatakan, mereka, para kudus, juga menyumbang demi keselamatan saudara-saudaranya. Menyumbang apa? Menyumbang harta rohani tadi. Doa-doa mereka, kekudusan mereka, nyalur kepada yang belum kuat. Nah, kepada orang yang tidak kuat. Nah, inilah keterangan mengenai indulgensi yang sampainya kepada kita melalui gereja. Jadi indulgensi hanya disampaikan melalui gereja. KGK 1478. Lalu untuk siapa sih indulgensi itu? Ini dia, 1498. Indulgensi bisa untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati. Maka kalau Anda mau terima indulgensi, nomor 1 harus terima sakramen tobat. Yang berarti dosa Anda diampuni. Tanpa itu tidak bisa, karena syaratnya untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Syarat yang kedua, merayakan perayaan Ekaristi. Yang ketiga, mendoakan doa-doa paus atau intensi paus karena indulgensi diberikan melalui gereja. Secara umum syaratnya 3 itu.